Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan budaya suku-suku purba pedalaman di Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, adalah rumah bagi ratusan suku bangsa. Beberapa di antaranya adalah suku-suku pedalaman yang hidup terisolasi dari dunia luar. Pertama, suku Manti. Suku ini dikenal karena ukuran tubuhnya yang kecil, mirip orang kerdil. Mereka hidup terasing dan sangat jarang terlihat oleh dunia luar, sering juga disebut mantir. Adalah suku misterius yang menurut legenda rakyat pernah mendiami hutan-hutan di Aceh. Mereka adalah bagian dari etnik-etnik pembentuk suku Aceh yang ada sekarang, bersama dengan suku-suku asli lainnya seperti Langun, Sakai, Jakun, Senoy, dan Seman. Suku Manti diperkirakan termasuk dalam rumpun bangsa Melayu Proto, yang awalnya menetap di wilayah sekitar Aceh Besar dan hidup terisolasi di pedalaman hutan. Keberadaan yang masih menjadi teka-teki meskipun telah menjadi subjek penelitian dan spekulasi selama bertahun-tahun, keberadaan suku Manti masih tetap menjadi teka-teki. Tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang dapat mengonfirmasi keberadaan mereka di zaman modern, namun cerita dan legenda tentang suku Manti tetap hidup dalam ingatan masyarakat Aceh sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan yang kaya. Selanjutnya adalah suku Korowai. Suku Korowai, yang juga dikenal dengan nama Kulufu, adalah masyarakat adat yang hidup di pedalaman Papua Selatan. Mereka dikenal karena rumah tinggi yang mereka bangun di atas pohon, yang disebut rumah tinggi atau rumah Zain, dengan ketinggian mencapai 9 meter atau lebih untuk melindungi diri dari serangan binatang buas atau suku lain. Dalam hal tempat tinggal, mayoritas klan Korowai tinggal di rumah pohon di wilayah terisolasi mereka sejak tahun 1980-an. Sebagian dari mereka telah pindah ke desa-desa yang baru dibuka, namun masih banyak yang memilih untuk tinggal di rumah pohon tradisional mereka. Rumah-rumah ini dibangun dari kayu pruta, bilah bambu, dan kulit kayu, dan untuk mencapainya, mereka membuat tangga yang terbuat dari sebatang kayu. Rumah pohon ini tidak hanya menjadi simbol keunikan budaya mereka, tetapi juga cerminan dari kearifan lokal dalam menjaga harmoni dengan alam. Kemudian ada suku Togutil. Suku Togutil, yang juga dikenal sebagai suku Tobelo Dalam, adalah komunitas etnis yang unik dan menarik. Mereka hidup secara nomaden di hutan-hutan yang terletak di sekitar Taman Nasional Aketajalu Lolobata, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Kehidupan mereka erat kaitannya dengan alam, di mana mereka bergantung pada sumber daya hutan untuk kehidupan sehari-hari mereka, seperti memukul sagu, berburu, dan berkebun. Meskipun terisolasi, suku Togutil memiliki kebudayaan yang kaya. Mereka dikenal dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu, bambu, dan beratap daun palem. Uniknya, rumah-rumah ini umumnya tidak berdinding dan berlantai papan panggung, mencerminkan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Di Kalimantan, kita menemukan suku Dayak Punan. Suku Dayak Punan merupakan salah satu rumpun suku Dayak yang paling tua dan unik di Kalimantan. Mereka dikenal sebagai penjaga hutan rimba, hidup berpindah-pindah, mengikuti ritme alam di dalam hutan Kalimantan yang luas. Sejarah mereka yang kaya mengisahkan perjalanan dari negeri Yunan, Cina, melarikan diri dari konflik, dan menemukan kedamaian di daratan Borneo. Kehidupan mereka yang memagan dan harmonis dengan alam menjadikan mereka simbol kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Punan menjalankan tradisi berburu, meramu, dan mengolah tumbuhan yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka tidak hanya berpindah untuk mengikuti siklus alam, tetapi juga untuk mencari rasa aman dan menjauh dari gangguan suku lain. Meskipun zaman telah berubah, beberapa generasi suku Punan telah mulai bermukim di dusun-dusun kecil dan mengadopsi perladangan, namun mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai penjaga hutan. Yang terakhir, suku Baduy Dalam. Suku Baduy Dalam, yang mendiami wilayah pedalaman Banten, adalah simbol dari kehidupan yang harmonis dengan alam.
Mereka menjaga keseimbangan alam dan manusia dengan cara hidup yang sederhana dan penuh rasa hormat pada lingkungan. Suku ini terkenal dengan adat istiadatnya yang unik, termasuk larangan keras terhadap penggunaan teknologi modern dan menjaga isolasi sosial untuk melindungi nilai-nilai budaya mereka. Meskipun terisolasi, suku Baduy dalam memiliki kearifan lokal yang mendalam. Mereka mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan memiliki aturan adat yang ketat untuk menjaga kesucian tanah mereka. Ini termasuk larangan terhadap pembukaan lahan baru dan pemburuan hewan secara berlebihan. Suku Baduy dalam juga dikenal dengan pakaian tradisionalnya yang sederhana dan tarian daerah yang mengekspresikan rasa syukur mereka kepada alam. Mereka mengajarkan kita bahwa dalam kesederhanaan terdapat kekayaan yang tidak ternilai. Kita harus menghargai dan belajar dari kearifan lokal suku-suku pedalaman yang telah hidup selaras dengan alam selama ribuan tahun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah menarik lainnya.